Hari ini saya akan menunjukkan tutorial untuk cara menginstalasi Odoo. Odoo adalah aplikasi yang berisi tools-tools yang bisa membantu dalam proses bisnis. Nah, pertama-tama kita bisa mengakses Nightly Odoo di Google. Di sini adalah tempat teman-teman bisa menginstal Odoo. Kita bisa memilih versi yang paling stabilnya, yaitu versi yang paling stabil dan terbarunya, yaitu versi 17. Bisa dibuka karena kita operating sistemnya di sini adalah Windows. Kita bisa buka di Windows dan kita download yang benar-benar paling latest. Karena aku sudah mendownload sebelumnya, jadi aku mulai saja. Tapi untuk teman-teman yang masih belum selesai dalam mendownloadnya, bisa ditunggu dulu. Di sini kita bisa mulai proses instalasinya. Pop-up-nya muncul 2 kali. Yes. Nah, di sini pertama-tama ini roof yang pertama dulu. Pertama-tama kita bisa pilih bahasanya, bahasa Inggris. Nah, di sini adalah kita udah mulai proses setup dan instalasi. Di sini bisa dibaca agreeing terms of agreement-nya. Lalu bisa mengklik setuju. Selanjutnya ada beberapa opsi yang perlu dipilih teman-teman dalam instalasinya. Di sini karena aku belum punya PostgreSQL, jadi aku checklist juga. Dan namun untuk yang lain, teman-teman bisa menginstalnya juga. Itu bebas untuk teman-teman. Dan ini juga password dari ini adalah settingan untuk PostgreSQL kita yang baru yang akan kita instalasi. Karena di laptop aku belum ada PostgreSQL, maka aku emang harus menginstalnya. Di sini bisa di set hostname-nya, localhost port-nya, username-nya, dan juga password-nya. Next. Destination folder-nya bisa di set lagi sendiri. Aku akan menaruhnya di documents sekarang. Oke. Lalu kita bisa menginstal Odoo. Ini prosesnya akan sedikit memakan waktu ya, karena dia juga menginstal tadi PostgreSQL. Maka kita lanjut saja ke tahap selanjutnya setelah proses ini selesai. Oke, baik. Setelah Odoo-nya dimulai, sudah bisa dilihat bahwa sedang bisa disetting ya. Ini master password-nya sementara adalah ini. Database name-nya bisa dikustomisasi sendiri. Sini aku akan kustomisasi berdasarkan dataku sendiri. Silakan teman-teman mengkustomisasi sesuai preferensi teman-teman sendiri juga. Ini database-nya Apelia data aja. Apelia data, email aku set-nya Apelia Diva Zahra @gmail.com. Passwordnya sementara aku set default hello world dulu. Phone number aku kosongkan dulu, bahasanya bahasa Inggris. Artinya tergantung ya, kalau di sini ada Indonesia ada. Nah, kita bisa create semuanya. Bisa ditunggu lagi prosesnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai, proses registernya juga sudah selesai. Kita bisa lanjut ke login. Kita login. Tapi salah passwordnya. Oke, kita coba download. Baik, kita sudah berhasil masuki aplikasinya setelah login. Di sini bisa Anda lihat berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa Anda gunakan dalam proses bisnis Anda, seperti accounting, project, dan lain-lain. Nah, apabila Anda perlu memerlukan tools yang lebih banyak atau lebih advance atau lebih dalam daripada ini, kita bisa menuju setting dan kita bisa mengaktifkan developer tools. Di sini mengaktifkan developer mode. Di sini caranya adalah pertama kita tunggu dulu. 'Nah, dari sini kita bisa mengaktifkan berbagai tool yang ada di dalam aplikasi kita. Seperti misalnya kita bisa mengaktifkan developer mode. Di sini caranya adalah pertama kita tunggu dulu. Nah, dari sini kita bisa mengaktifkan berbagai tool yang ada di dalam aplikasi kita. Seperti misalnya kita bisa mengaktifkan developer mode. Di sini kita bisa mengaktifkan berbagai
mode dari masing-masing aplikasi. Bisa dilihat. Sekarang adalah sesi instalasi dari Odoo server Odoo. Pertama, kita bisa pergi ke odoo.com. Selanjutnya, kita bisa memulai dengan Start Now. It's free. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk contoh ini, saya akan memilih accounting. Sementara kita pilih accounting dulu, tapi kita bisa memilih lebih dari satu aplikasi. Nah, selanjutnya kita memasukkan data pribadi. Sini saya akan mulai masukkan data saya dulu. Email personal. Nomor dulu, country Indonesia, language English. Nah, sekarang sudah dilengkapi datanya, kita bisa masuk lagi. Sini sudah terlihat layar selamat datangnya. Sedang loading, kita bisa menunggunya. Sekarang adalah proses dari membangun aplikasi Odoo-nya ini. Oke, di sini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah disiapkan. Nah, kita membuka aplikasi yang tadi, aplikasi accounting. Di sini ada berbagai fitur ya. Ada accounting period, bank period, tax, chart of account, dan juga vendor bills. Ini kita bisa, kalau kita memiliki vendor bill, kita bisa menguploadnya. Atau ada customer invoice, kita juga bisa menguploadnya. Oke, kembali lagi. Kalau ingin menginstalasi aplikasi lain, kamu bisa memilih apps. Lalu ada banyak sekali opsi yang bisa dipilih dari sini. Mari kita coba di sales yang paling atas. Konfirmasi. Di sini ada test features yang memiliki 15 hari. Oke, kita konfirmasi dulu. Ini adalah salah satu aplikasi untuk trial katanya. Oke, ini bisa kita tunggu. Oke, di sini aktivasinya harus dibuka dengan email. Tapi setelah itu, nah, aktivasi emailnya sudah dikirim dan untuk sementara aplikasi yang tadi kita install sudah tersedia. Nah, mari dilihat. Sebelum kita buka emailnya, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini juga punya banyak fitur-fitur sendiri. Dia punya company data, documents layout, order confirmation, sample quotation. Untuk mengakses area ini, kita harus membuat quotation terlebih dahulu. Nah, kita sudah mendapat 2 aplikasi dan dengan berbagai fitur-fiturnya di Odoo server ini. Nah, tapi database ini akan kadaluarsa dalam 3 jam. Maka dari itu kita harus mengaktifasikan email. Mari kita akses emailnya. Gmail dulu ya. Email. Tadi tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menemukan activating emailnya nih. Jadi tunggu lagi. Dan di sini kita bisa mengaktifasi database kita. Bisa dipencet. Nah, sini kita bisa masukkan password kita. Nah, di sini kita harus membuat passwordnya sesuai dengan kriteria yang ada. Dan sekarang bisa diaktifasi database-nya. Habis itu kita menunggu lagi. Bisa di-save dan kita bisa masukkan nama karyawan-karyawan atau rekan kerja pada company kita dengan nama email mereka. Namun untuk itu kita skip dulu ya. Nah,
Di sini sudah selesai, database-nya sudah selesai, dan apabila tadi kita memasukkan nama-nama karyawan ke dalam data tadi, akan terkirim undangan dalam email mereka. Oke, dan di sini nanti terhitung yang sudah login ke Odoo-nya berapa orang. Namun karena aku belum mirim ke siapa-siapa, untuk sementara belum ada, dan ayo kita coba pergi ke testingodoo.com yang sudah diaktifasi, dan nah ini sudah tidak ada isu yang tadi, sudah berbeda. Ini yang tadi isunya, ini yang sudah bagus. Namun perlu diingat bahwa ini masih dalam periode free trial dan perlu membeli paket langganan untuk Odoo. Namun untuk sekarang pada sementara kita sudah bisa mengakses berbagai fitur yang ada di aplikasinya. Sekian tutorial ini. Terima kasih.